pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi dan teknologi terhadap perilaku masyarakat yang dikaji dalam pembelajaran IPS MI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Aulia Nuraini dengan NIM 22314141002. Nama saya Muhammad Abi Fauzan, NIM 223141003. Saya Wimarsya Khairunisa dengan NIM 223141027. Pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian globalisasi dan teknologi, yang kedua, dampak globalisasi dan teknologi, dan yang ketiga, studi kasus mengenai globalisasi dan teknologi terhadap perilaku masyarakat yang dikaji dalam pembelajaran IPS MI. Masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian globalisasi dan teknologi. Pengertian globalisasi menurut Sri Janti dalam Sajiman tahun 2014 halaman 278, globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Nah, dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa globalisasi merupakan proses masuknya segala hal dari luar negeri ke dalam negeri yang mampu mempengaruhi suatu negara. Selanjutnya, pengertian teknologi. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan untuk pelaksanaan tugas atau kegiatan tertentu secara lebih efektif. Dalam hal ini, definisi teknologi oleh Rosenzweig tahun 2000, teknologi adalah organisasi dan aplikasi pengetahuan untuk tercapainya tujuan praktis. Ia merupakan manifestasi fisik seperti alat-alat dan mesin, tetapi juga teknik dan proses intelektual yang dipakai untuk memecahkan masalah dan memperoleh hasil yang diinginkan. Dampak globalisasi dan teknologi yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Globalisasi mempengaruhi cara hidup, nilai dan norma masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Contohnya, perubahan cara belajar dari tatap muka ke daring online learning. Yang kedua, teknologi dan informasi. IPS membahas bagaimana teknologi informasi memengaruhi sistem pendidikan dan kehidupan sosial. Contohnya, siswa belajar menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, interaksi antar bangsa. Globalisasi membuka peluang kerja sama internasional di bidang pendidikan. Contoh pertukaran pelajar, seminar internasional, dan penggunaan kurikulum global. Yang keempat, kesenjangan sosial. IPS juga mengkaji dampak globalisasi yang menciptakan ketimpangan dalam akses pendidikan. Contohnya, sekolah di daerah terpencil sulit mengikuti perkembangan teknologi. Setelah kita memahami berbagai dampak globalisasi, khususnya dalam dunia pendidikan, mari kita beralih ke studi kasus yang diambil dari jurnal. Yang pertama, saya akan membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra. Dalam penelitiannya, Putra menjelaskan bahwa melalui pembelajaran IPS, peserta didik sebenarnya sedang dilatih untuk berpikir global. Artinya, mereka diajak untuk tidak hanya melihat satu masalah dari satu sudut pandang saja, tetapi dari berbagai perspektif. Pendidikan IPS di sini berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter warga negara yang peduli, terbuka terhadap perbedaan, serta aktif dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini penting karena tantangan di era globalisasi tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan sosial yang kuat.
Jadi bisa kita lihat bahwa kurikulum IPS bukan hanya soal menghafal materi, tetapi juga soal membentuk kepribadian dan kecerdasan sosial peserta didik agar siap menghadapi dunia yang terus berubah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil penelitian dari Aisyah dan rekan-rekannya yang membahas tentang peran penting teknologi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Menurut penelitian ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penyampaian materi, tetapi juga mampu meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Informasi menjadi lebih mudah diakses dan materi bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, teknologi pendidikan memungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih personal, sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini sangat penting karena tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital dan literasi informasi. Guru juga terbantu dalam hal penilaian dan pemberian umpan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan kata lain, teknologi dalam pembelajaran IPS bukan sekedar tren, tapi benar-benar menjadi elemen penting untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan bermakna. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di MI Muhammadiyah Cabang Purbolinggo yang membahas tentang peran media sosial dalam pembelajaran IPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Yang pertama, media sosial membantu guru menjadi lebih kreatif dan efisien dalam menyampaikan materi. Yang kedua, dari sisi siswa, penggunaan media sosial membuat mereka lebih memahami materi pembelajaran. Hal ini karena informasi disampaikan dalam bentuk visual, video, atau diskusi daring yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, secara umum, pemanfaatan media sosial turut mendorong kemajuan pendidikan. Proses belajar menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan bisa menjangkau siswa di berbagai kondisi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana edukasi yang sangat potensial jika digunakan secara bijak dalam pembelajaran IPS.